Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita muji Allah azza wa jalla. Kita berjumpa kembali, bertemu kembali, melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhidul Muyassar yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail dan diberi pengantar oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin dan Syekh Khalid Al-Muslih hafizahumullahu jami'an. Ikhwani fillah rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pada pembahasan macam-macam syirik besar. Setelah sebelumnya kita membahas definisi syirik dan pembagiannya menjadi syirik besar dan syirik kecil, serta mengupas sedikit perbedaan tentang syirik besar dan syirik kecil. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentang macam-macam syirik besar, Syekh hafizahullah, beliau menyebutkan 4 di antara macam-macam syirik besar. Saya mengatakan asyirkul akbaru arba'atu anwa. Syirik besar ada 4 macam. 4 di antara macam-macam syirik besar. Yang pertama beliau sebutkan al-awwal syirkud da'wah. Yang pertama adalah syirik doa. Syirik di dalam berdoa. Doa dengan seluruh pembagiannya, ya, meminta rezeki, meminta jodoh, meminta kesembuhan, termasuk juga isti'anah, meminta pertolongan, istighasah, ya, meminta keselamatan dari musibah yang sedang menimpa, dan termasuk juga isti'adzah, memohon perlindungan agar dilindungi dari musibah, dari bahaya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka berdoa meminta kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada wali, kepada jin, kepada orang soleh, kepada nabi, rasul, kepada batu dan lain sebagainya adalah bentuk kesyirikan. Karena doa adalah ibadah yang harusnya dimurnikan untuk Allah azza wa jalla. Tentang syirik doa ini, Syekh membawakan dalil dalam Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Orang-orang musyrikin dulu, ketika mereka berlayar, ketika mereka naik kapal, kemudian terjadi badai, terjadi gelombang, ya, kapal akan karam dan sebagainya, maka mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan berdoa kepada Allah saja. Mereka akan, ya, memurnikan doa mereka, memanjatkan doa mereka hanya kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Allah melanjutkan, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi setelah Allah selamatkan mereka ke daratan, setelah Allah, ya, selamatkan mereka dan mereka mendarat di daratan, idahum yusyrikun. Ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka berdoa kepada berhala, mereka berdoa kepada kuburan dan lain sebagainya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga
di antara bentuk kesyirikan adalah syirik di dalam doa. Dan hampir-hampir kebanyakan bentuk kesyirikan itu ada di sini. Kebanyakan model kesyirikan yang terjadi adalah syirik di dalam berdoa, syirik di dalam meminta, syirik di dalam memohon pertolongan, meminta perlindungan, dan meminta keselamatan. Ikhwan fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian macam kedua, jenis kedua dari syirik besar adalah syirik di dalam niat, syirik di dalam tujuan. Saya mengatakan atsani syirkun niyati wal iradati wal qasd. Syirik di dalam niat, syirik di dalam tujuan, yaitu dia melakukan amalan-amalan yang merupakan ibadah, amalan-amalan yang harusnya diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah, diniatkan kepada Allah, tetapi diniatkan kepada selain Allah, diniatkan untuk mendapatkan pujian, diniatkan untuk mendapatkan sanjungan, diniatkan untuk mendapatkan kedudukan, diniatkan untuk mendapatkan harta benda duniawi dan manfaat-manfaat duniawi lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika ibadah yang harusnya dimurnikan untuk Allah, puasa, salat, zakat, haji, dan lain sebagainya, ketika itu semua harusnya diniatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi justru diniatkan untuk kepentingan dunia, untuk manfaat duniawi, untuk pujian, untuk jabatan, kedudukan, dan sebagainya, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Ketika seseorang tidak beribadah, tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, kecuali hanya untuk mendapatkan pujian. Niat satu-satunya adalah untuk mendapatkan sanjungan, pujian, kedudukan di hati dan di tengah masyarakat, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh kemudian membawakan dalil dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Siapa yang meniatkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Kata Ibn Abbas, siapa yang berpuasa, siapa yang mengerjakan sholat, siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah, niatnya hanya untuk dunia. Niatnya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dan perhiasan duniawi. Untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kedudukan. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka balasan yang mereka dapatkan, atau balasan dunia-dunia yang mereka inginkan, kami berikan mereka di dunia. Bil wafa, seluruhnya, tidak ada dikurangi. Haknya semuanya, apa yang ingin dia dapatkan, diberikan. Wahum fiha la yubkhasun. Di dunia, mereka tidak dikurangi. Ya, balasan untuk perbuatan-perbuatan mereka itu mereka dapatkan sempurna, tapi di dunia. Ya, orang-orang yang kafir, luar Islam, yang melakukan kebaikan, sedekah, infak, tujuannya untuk kepentingan duniawi, dia dapatkan apa yang mereka inginkan tersebut. Ya, tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Hanya neraka yang didapatkan. Tidak ada kenikmatan surga yang dia peroleh. Hanya mendapatkan api neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha. Semua yang mereka kerjakan, ya, semua amalan yang dilakukannya di dunia, semuanya batal. Semuanya selesai di dunia. Dia tidak mendapatkan balasannya di akhirat. Wa batilum ma kanu ya'malun. Semua yang mereka lakukan itu batal. Selesai, berakhir hanya di dunia dan tidak mendapatkan balasan di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ini adalah ketika motivasi awal, niat awalnya
untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut hanya untuk dunia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, tidak ikut berhaji, dan lain sebagainya bersama Nabi SAW, kecuali niat awalnya, niat dasarnya hanya untuk dilihat. Hanya ya agar mendapatkan pengakuan. Maka yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan, syiriknya syirik besar dan mengeluarkan dari agama. Adapun syirik yang riya yang sedikit, pamer yang sedikit, apalagi mungkin dia niatnya lillah, kemudian di tengah-tengah sholat muncul bisikan untuk riya. Kata para ulama, jika dia berusaha untuk melawannya, maka aman sholatnya. Tapi jika dia ikuti, jika dia turuti, tidak dia lawan, maka di sini sholatnya itu, sholat yang dicampur dengan riya itu, kata para ulama, menjadi batal. Ya. Tapi kalau dia lawan, maka tidak, ya, tidak membatalkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu yang kedua, di antara macam-macam dan bentuk-bentuk syirik besar. Yang ketiga adalah ats-tsalitsu syirku ta'ah. Yang ketiga adalah syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan dan mengikuti. Yaitu taat di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Taat kepada atasannya, taat kepada pimpinannya, taat kepada sanjungannya, taat kepada orang yang diikuti di dalam menghalalkan yang haram dan di dalam mengharamkan yang halal. Ketika ya ikutannya, orang yang diikutinya mengatakan khamar halal, kemudian dia ikut menghalalkannya, padahal dia tahu khamar itu haram, tapi dia halalkan mengikuti orang yang diikutinya. Maka ini namanya syirik ketaatan. Atau kebalikannya, ya, ketika panutannya, ikutannya mengatakan nasi haram, kemudian dia ikut meyakini dan mengatakan nasi haram, ya, dia tidak dalam keadaan terpaksa dan dia tahu bahwa nasi sebenarnya halal dan dia dihalalkan oleh agama, tapi ketika orang yang diikutinya mengatakan haram, dia ikut mengharamkannya, meyakini keharamannya. Maka ini yang disebut dengan syirik taat. Ya. Berbeda dengan orang yang mungkin temannya memaksanya, mengajaknya untuk melakukan yang haram, dia yakini keharamannya, tapi dia langgar. Tetap keyakinannya, akidahnya, ya, dia haram, tapi karena dia mengatakan diikuti. Ya. Maka ini tidak masuk dalam kategori syirik, melainkan maksiat dan dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalil syirik taat ini adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya. Mereka, orang-orang Nasara, mereka menjadikan orang-orang berilmu dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Demikian juga Isa bin Maryam. Mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka orang-orang Nasrani itu, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa, kepada Allah. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika ayat ini
ya, dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian didengar oleh para sahabat yang dulunya Nasara atau oleh orang-orang Nasara, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Kami tidak pernah menyembah mereka. Ketika Allah menyatakan mereka orang-orang Nasara menjadikan orang-orang berilmu, para rahib ahli ibadah, mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, kata mereka, kami tidak pernah menyembah mereka. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Adi bin Hatim ketika mengatakan kami tidak pernah menyembah mereka, maka Nabi mengatakan, bukankah kalian menghalalkan apa mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan? Patilka ibadah itu adalah bentuk ibadah kepada mereka. Ketika taat mutlak kepada rahib dan orang-orang berilmunya, ketika mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kalian ikut mengharamkannya, kalian ikut menghalalkannya, itulah bentuk penyembahan kalian kepada mereka. Ibadah dalam bentuk ketaatan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara macam syirik besar adalah syirkul mahabbah. Syirik cinta. Cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang mengandung zullun wa ta'zimun. Cinta yang disertai dengan penghinaan diri, perendahan diri, dan mengagungkan orang yang dicintai. Ya, cinta yang menggabungkan penghinaan diri dan pengagungan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika seseorang mencintai seseorang, ya, mencintai seorang wali atau seorang pimpinan, disertai dengan menghinakan dirinya dan disertai dengan pengagungan, sebagaimana dia mencintai, menghinakan diri dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah kesyirikan. Karena cinta yang seperti itu, cinta yang disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan adalah cinta ibadah. Beda dengan cinta anak kepada orang tuanya, cinta orang tua kepada anaknya, beda dengan cinta pada makanan, cinta pada otomotif dan semisalnya. Itu cinta biasa, cinta tabi'i. Ya, cinta seorang istri kepada suaminya dan sebaliknya, itu cinta yang alami. Ya, bukan cinta ibadah. Cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta ibadah. Mana cinta ibadah itu? Cinta yang disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan. Ketika cinta yang seperti itu diberikan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia, sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Seperti apa mereka menjadikannya tandingan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Ya, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah cinta yang disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan. Ketika cinta seperti itu diberikan kepada Allah, maka itu adalah pemalingan ibadah kepada Allah, artinya menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan sekutu di dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita dari kesyirikan dan macam-macamnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surganya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.